Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nah, ini namanya sistem kuliah hibrid, sistem kuliah campuran. Ini namanya sistem kuliahnya kuliah campuran. Ada yang di rumah, ada yang di kampus. Jadi kuliah itu tidak harus di kampus saja, gitu. Tidak harus di rumah saja. Kita masuk ke pertemuan kedua ini ya. Baik. Kemarin kita sudah bahas soal pengantar. Hari ini kita masuk ke konstitusi. Jadi konstitusi ini saya coba review ulang yang kemarin. Konstitusi ini itu ada sejak dari zaman Yunani kuno atau sejak zamannya Aristoteles. Atau yang sering disebut dalam bukunya Aristoteles itu dengan politia. Politia itu adalah negara. Sedangkan nomoi diartikan sebagai norma atau undang-undang. Jadi Aristoteles itu membagi dalam bukunya ada dua hal, yaitu soal negara dan soal norma. Negara yang diartikan oleh Aristoteles itu adalah bagaimana membentuk sebuah negara atau polis-polis itu, atau politia itu, polis-polis dari sebuah perkampungan kecil atau RT-RT kecil itu menjadi sebuah negara di zaman Yunani kuno. Nah, untuk berjalannya politia ini atau berjalannya polis ini maka perlu dibentuk yang namanya norma atau aturan atau undang-undang. Jadi negara itu akan berjalan kalau ada undang-undangnya. Negara itu akan berjalan kalau ada hukum yang mengaturnya. Itu katanya Aristoteles di dalam bukunya. Makanya kemudian dia menyebut dengan istilahnya itu Respublika Constituere. Respublika Constituere adalah Republik Konstituante atau konstitusi sebuah republik, konstitusi sebuah negara. Kalau di kita itu ada orang namanya Tan Malaka. Tan Malaka ini yang membuat buku tentang Republik Indonesia. Dia membayangkan sebuah republik di Indonesia ini yang terdiri dari berbagai suku bangsa ini dalam satu negara Republik Indonesia. Nah, kalau Aristoteles dia menyebutnya dengan Republik Konstituante. Jadi kesepakatan bersama masyarakat polis-polis itu dituangkan dalam bentuk Republika Konstituante, konstitusi republik. Atau semboyannya itu namanya Principal Linguis Solutus Est, Salus Publica Suprema Leg. Artinya rajalah yang berhak menentukan organisasi dan atau struktur daripada negara. Jadi raja diberikan kewenangan karena dia dipilih oleh rakyat, dipilih berdasarkan kesepakatan, maka dia berhak untuk menentukan seperti apa strukturnya. Karena nanti strukturnya itu yang membantu raja. Strukturnya itu yang membantu presiden, maka dia diberikan kewenangan untuk membentuk strukturnya. Apa kebutuhan presiden, apa kebutuhan raja? Saya diberikan kewenangan untuk membentuk sebuah strukturnya. Nah, karena itu satu-satunya pembuat undang-undang itu ada pada raja. Jadi raja diberikan kewenangan untuk membuat undang-undang. Presiden, kalau di kita itu presiden punya kewenangan untuk membentuk undang-undang. Itulah fungsi eksekutif. Nah, bersama-sama dengan DPR yang dipilih oleh rakyat sebagai wakilnya, dia membentuk undang-undang. Nah, DPR sebagai fungsi pengawasan, dia berfungsi untuk mengawasi apa yang dilakukan oleh raja terhadap undang-undang yang sudah dibuat secara bersama-sama. Usulnya diusulkan oleh raja, tapi oleh masing-masing struktur yang dia buat dibahas bersama-sama oleh wakil rakyat. Setelah dibahas oleh wakil rakyat, itu harus dilaksanakan oleh raja, DPR sebagai pengawasnya. Itu bedanya ketika perda dibuat oleh DPR bersama DPR bersama bupati dengan peraturan bupati.
Kalau peraturan bupati tidak punya kewenangan DPR untuk mengawasi karena tidak dibuat bersama-sama dan tidak ada kewenangan untuk menganggarkan. Itu Perbup tidak boleh dianggarkan dalam APBD karena bukan dibuat bersama-sama. Terus dipahamin, kenapa Perbup itu tidak punya kekuatan daya paksa, tidak punya kekuatan untuk orang harus tunduk pada Perbup, nggak bisa. Karena Perbup bukan produk legislatif, tapi dia produk dari eksekutif seorang. Nah, maka tidak boleh dia dianggarkan dalam APBD kemudian untuk pelaksanaan Perbupnya. Kecuali dia melaksanakan peraturan Perbup itu dibuat dasar hukumnya adalah peraturan daerah provinsi misalnya. Nah, itu bisa dianggarkan karena dia cantolannya adalah peraturan yang lebih tinggi. Tapi kalau cantolannya tidak ada peraturan yang lebih tinggi tapi dibuat karena kepentingan daerah, kepentingan kepala daerah bukan kepentingan pemerintahan daerah, harus dibedakan antara pemerintahan dan pemerintahan ya. Pemerintahan itu ada bupati dan ada DPR. Kalau pemerintah itu hanya bupati dan strukturnya. Itu bedanya. Pemerintahan desa itu ada kepala desa dengan aparaturnya dan DPD. Nah, itu pemerintahan desa. Dan lembaga-lembaga lain yang melingkupi desa. Itu pemerintahan desa. Tapi kalau pemerintah desa ya kepala desa selaku penanggung jawab dari struktur yang ada. Nah, itu yang dimaksud kemudian prinsip legibius solutus est, salus publica supremum lex. Jadi raja lah yang berhak menentukan organisasi atau struktur pada negara. Makanya kemudian presiden ada membuat lembaga yang disebut dengan lembaga kepresidenan. Kemudian ada dibentuk kemudian Ombudsman Republik Indonesia untuk membantu presiden, membantu pemerintahan dalam fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik. Itu fungsi dari ombudsman yang dibuat oleh presiden. Nah, istilah konstitusi disebut juga constitution atau verfassung atau juga Grand Gazette. Nah, menurut Herman Heller membagi konstitusi itu dalam 3 pengertian. Jadi Herman Heller itu mengatakan bahwa konstitusi itu mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat suatu kenyataan. Jadi dia sering disebut dengan the polity verfassung legalistic circumstances. Dan juga dia merupakan konstitusi dalam arti hukum, et verfassung, atau dengan kata lain, konstitusi itu masih merupakan pengertian sosiologis atau politis. Politis yang belum merupakan pengertian hukum. Nah, baru setelah orang mencari unsur hukum dari konstitusi yang hidup di dalam masyarakat untuk dijadikan suatu kesatuan kaidah hukum, maka konstitusi itu disebut kemudian verfassung. Jadi kalau dia belum menjadi verfassung itu namanya adalah ait verfassung. Jadi konstitusi itu belum hukum itu belum menjadi dasar. Hukum itu belum menjadi spirit dari pelaksanaan sistem kenegaraan. Tapi kalau dia sudah menjadi hukum, dia disebut dengan verfassung. Dia verfassung. Tugas mencari unsur-unsur hukum dalam ilmu pengetahuan hukum disebut dengan abstraksi. Jadi abstraksi itu abstraknya itu hukum yang ada di konstitusi itu adalah hukum yang bersifat umum. Jadi umum. Dia bukan norma tapi isinya adalah nilai. Isinya adalah asas kemudian. Nilai dan asas. Kalau norma itu ada di undang-undang. Norma itu kan sifatnya lebih kepada perintah dan larangan. Nah, perintah dan larangan itu ada di dalam undang-undang. Undang-undang ke bawahnya. Undang-undang, PP, Perpres, Perpu, Perda itu adalah norma. Tapi kalau konstitusi undang-undang dasar itu lebih ke sifatnya adalah bersifat nilai dan asas. Yang namanya nilai dan asas itu masih bersifat abstrak, umum. Pancasila itu adalah nilai. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai keadilan sosial, nilai permusyawaratan, nilai persatuan. Itu nilai.
Asasnya ada di mana? Ada di Undang-Undang Dasar kemudian. Nah, Undang-Undang Dasar itu bicara soal hak asasi manusia. Jadi orang tidak boleh dilarang untuk bekerja. Orang tidak boleh dilarang untuk dia menyampaikan pendapat. Itu asas. Nah, orang dilarang orang negara wajib menanggung orang-orang miskin maupun terlantar untuk dipelihara, untuk diberikan bansos. Itu asasnya. Kekayaan sumber daya alam itu diwajibkan kepada negara untuk mengelolanya dan didistribusikan kepada masyarakat. Nah, makanya di dalam konstitusi itu ada dua hal yang diatur. Pertama soal negara hukum, yang kedua soal welfare state, negara kesejahteraan. Negara hukum bicara soal kepastian hukum, itu ada di pasal 3, dan welfare state itu ada di pasal 33. Negara berdasarkan Republik Indonesia berdasarkan hukum. Jadi disitulah kemudian kenapa hukum ini menjadi panglimanya, bukan politik yang menjadi panglimanya. Nah, sebelum amandemen itu adalah kekuasaan tertinggi itu ada di MPR. Presiden selaku mandataris MPR. Itulah kekuasaan politik. Jadi yang tertinggi itu ada di politik. Jadi politik menjadi panglima. Pasca amandemen, kekuasaan tertinggi itu ada di negara hukum. Makanya konstitusi itu hanya boleh diinterpretasikan, hanya boleh ditafsir oleh Mahkamah Konstitusi. Tidak ada lembaga manapun boleh menafsir konstitusi. Hanya Mahkamah Konstitusi yang boleh menafsir konstitusi. Hanya 9 orang hakim itu yang boleh menafsir. Apakah undang-undang yang dibuat ini bertentangan dengan konstitusi atau tidak? Karena yang dijaga adalah nilai dan asas. Norma ini kan bersifat larangan dan perintah. Jangan-jangan norma yang dibuat itu bertentangan dengan asas dan maupun nilainya. Makanya Mahkamah Konstitusi boleh membatalkan norma. Tapi dia tidak boleh membatalkan konstitusi. Yang boleh membatalkan konstitusi itu hanya anggota MPR. Maksudnya dilakukan amandemen. Nanti kita bicara soal perubahan konstitusi. Di pertemuan ke-8 tidak salah soal perubahan konstitusi. Nah, itu pengantarnya. Kemudian orang mulai menulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku di suatu negara. Itulah konstitusi. Jadi hanya Inggris yang tidak memiliki konstitusi secara tertulis. Tapi dia punya nilai-nilai konstitusi di dalam negaranya. Karena adanya kebiasaan-kebiasaan itu. Kenapa Inggris masih mempertahankan, kalau bicara hukum ya, hukum terbaik di dunia itu ya hukumnya Inggris. Karena dia lahir dari sebuah kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan itu yang dijaga oleh masyarakat Inggris. Itu yang menjadi nilai konstitusinya dia. Beda dengan Prancis. Kenapa Prancis dikatakan terjadi perubahan total? Ketika revolusi Prancis, jadi hukum di Prancis itu dirubah total. Makanya kemudian Prancis dikenal sebagai negara demokrasi pertama. Karena sejak revolusi Prancis, yang dulu sistemnya adalah monarki absolut, kekuasaan raja, akhirnya ketika revolusi Prancis tidak lagi menjadi monarki absolut, tapi menjadi negara republik dengan presiden kemudian. Nah, sejak saat revolusi Prancis itulah dirubah sistem ketatanegaraan Prancis itu berubah total, termasuk ikutlah ke Belanda. Karena Belanda adalah bagian dari negara jajahan Prancis di bawah Napoleon Bonaparte. Makanya kenapa kita menganut sistem seperti Prancis? Karena Belanda adalah jajahan dari Napoleon Bonaparte di Prancis, bukan jajahan Inggris. Makanya yang datang pertama kali ke Indonesia itu kan ada Prancis, ada Portugis, ada Belanda, tidak ada Inggris. Inggris cuma ada di Melayu. Melayu itu ya ada cuma di Malaysia. Makanya kemudian terjadilah perjanjian pembagian soal wilayah sebelah barat itu menjadi milik Inggris, sebelah selatan menjadi milik Belanda, Hindia Belanda. Nah, Hindia Belanda yang dimaksud itu ada sampai ke Papua Nugini. Kemudian, karena sebagian Papua Nugini dibagi dua,
barat itu ke Hindia Belanda, timurnya ke Australia, Inggris. Itu pembagian kekuasaan. Nah, menurut Herman Ibrahim dan Kusnadi, suatu repasum itu memerlukan 2 syarat. Pertama, dia harus berbentuk tertulis. Yang kedua, dia isinya merupakan peraturan yang bersifat fundamental. Jadi yang bersifat fundamental ini adalah dia berbicara hal-hal yang bersifat pokok, dasar, dan asas tadi itu yang katakan. Jadi 2 hal itu. Konstitusi itu dia harus tertulis. Kenapa dia harus tertulis? Karena kalau tidak tertulis, kita beda dengan Inggris. Inggris itu dari satu suku bangsa. Nah, nation state istilahnya itu dulu, nation state, negara bangsa. Kalau kita bicara negara bangsa, yang paling berhasil negara bangsa itu ya cuma Indonesia. Orang membangun negara bangsa itu pecah-pecah. Kita bicara Arab, Arab itu terpecah berapa menjadi negara yang bentuknya kecil, tidak sebesar Indonesia. Dia ada orang Yaman, ada orang Saudi tidak bisa ketemu dengan orang Kairo, orang Madinah tidak bisa ketemu dengan orang Kairo. Itulah suku-suku bangsa yang ada di Arab. Itu nation state-nya masing-masing. Bicara Eropa, Eropa sendiri, kemudian ada Prancis, ada Jerman, ada Belanda, Portugis, dan segala macam. Padahal dia suku bangsa. Dari nation state. Hanya Indonesia yang berhasil membangun nation state kemudian. Nation state itu adalah negara yang terdiri dari suku bangsa yang begitu banyak. Yugoslavia hancur, Uni Soviet hancur dengan suku bangsanya. Jerman hancur. Bicara Mongol sudah ini. Misalnya bicara India, Pakistan, Bangladesh. India, Bangladesh, Pakistan ini adalah satu daerah yang sebelumnya menjadi satu, kemudian terpecah. Padahal Bangladesh dan Pakistan adalah sama-sama Islam, tapi hanya beda suku bangsa, akhirnya memisahkan diri. Yang satu putih, yang satu hitam. Hanya karena kulit hitam, padahal dia sama agamanya Islam, memisahkan diri. Begitu juga Cina. Ada Cina daratan, ada Cina lautan. Nah, Cina lautan ini ada Hong Kong, ada Macau, ada Taiwan. Ada beberapa negara-negara Cina lautan kemudian. Dan hari ini yang kemudian belum selesainya. Makanya di Tiongkok itu satu negara dengan 2 sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan misalnya Taiwan. Taiwan itu menganggap dirinya adalah pemerintahan sendiri. Mata uangnya adalah dolar. Cina mata uangnya adalah yuan. Tapi Cina mengatakan Taiwan adalah negaranya. Tapi orang Taiwan mengatakan dia bukan orang Cina. Begitu juga Hong Kong. Hong Kong itu mata uangnya dolar. Itu. Dolar Hong Kong. Nah, begitu juga Singapura. Nah, itu yang saya katakan. Dia nation state tapi dia tidak memiliki ciri nation state. Tidak memiliki ciri negara bangsa, beda dengan Indonesia. Kita ini satu dipersatukan dengan bahasa. Kalau tidak ada bahasa, mungkin tidak ada Indonesia. Bukan bahasa Melayu, bahasa Indonesia ini bisa dibilang bahasa Melayu, bisa dibilang bahasa yang beda dengan bahasa Melayu. Itu bahasa orang Barat dengan bahasa orang Timur itu beda. Bahasa orang Maluku, Papua itu beda dengan bahasa orang di Sumatera. Orang Lombok juga, di Lombok saja ada begitu banyak dialek gitu kemudian. Karena dialeknya itu menentukan dia dari ras mana. Apakah Melanesia atau dari Melayu. Karena di barat adalah Melayu, di tengah ke timur adalah Melanesia. Belum lagi bicara Pasifik gitu kan. Nah, itu kemudian kita ini berhasil membangun nation state. Apa yang membuat berhasil membangun nation state? Karena adanya Pancasila. Kalau tidak ada Pancasila, mungkin sudah tidak ada Indonesia. Gitu. Jadi yang pertama kali dibangun, makanya ketika Soekarno memproklamasikan kemerdekaannya itu bukan atas nama Presiden Indonesia, tapi atas nama bangsa Indonesia. Dia bukan presiden. Jadi Soekarno itu baru menjadi presiden itu pasca agresi militer Belanda kedua, pasca KMB. Pasca konferensi meja bundar. Konstitusi kita itu membuat
Indonesia berbentuk republik, negara kesatuan. Undang-Undang 45 itu negara kesatuan. Yang dibuat pertama kali oleh founding father itu adalah konstitusi. Hukumnya yang dibuat. Jadi yang dibuat pertama kali itu Pancasilanya. Setelah Pancasilanya terbentuk, dibuat konstitusinya. Presidennya belum ada. Jadi dia tidak pernah berpikir presidennya ada itu. Nah, pasca merdeka terjadilah agresi militer Belanda pertama 46. Jadi agresi militer Belanda pertama 46 itu adalah proses kalau sekarang kita kenal NATO, dulu namanya NIKA ya. Nah, NIKA. Pasca Perang Dunia Pertama itu muncul NIKA. NIKA itu adalah pasukan sekutu yang dibuat oleh Amerika. Jadi yang menang Perang Dunia Pertama itu, Perang Dunia Kedua itu adalah Amerika. Jadi Belanda masuk ke Indonesia lagi itu membonceng tentara Amerika untuk merebut Indonesia. Jadi Belanda itu tidak rela Indonesia merdeka. Ketika Belanda tidak rela Indonesia merdeka, Soekarno memindahkan ibu kota itu dari Jakarta ke Yogyakarta. Tapi di Yogyakarta dia kemudian ditangkap dan diasingkan. Siapa yang melaksanakan pemerintahan? Makanya terima kasihlah sama orang Padang, saya katakan. Jadi kalau tidak ada orang Padang, tidak ada Indonesia. Makanya dibuatlah PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Itu di Padang, di Bukit Tinggi. Itu yang dilakukan oleh Sultan siapa namanya? Prawira Negara. Jadi Prawira Negara ini diberikan kuasa oleh Soekarno untuk menjadi presiden sementara waktu semasa darurat. Pemerintahannya itu bukan di Padang. Begitu tahu di Padang, Padang dibom, pindah dia. Jadi dia melakukan proses perpindahan pemerintah Indonesia itu di dalam hutan. Makanya ada dua orang yang kemudian membuat Indonesia ini bertahan. Selain Sapudin Prawira Negara, itu ada Sudirman. Ada Sudirman. Sudirman gerilya di Jawa, Sapudin Prawira bergerilya di Sumatera. Nah, itu sejarahnya. Tanpa Sapudin tidak ada Indonesia. Tanpa Sapudin Indonesia sudah bubar. Tidak ada proklamasi. Proklamasi itu hanya cerita kemudian. Karena Belanda masuk 46. Makanya lahirlah perjanjian Linggarjati. Linggarjati tidak sepakat. Terjadi peristiwa 48 pemberontakan PKI. Nah, Madiun. Pemberontakan Madiun adalah embrio G30 SPKI. Karena tidak selesai ditumpas. Nah, karena peristiwa itu peristiwa agresi. Agresi 49 baru yang benar-benar agresi. Makanya terjadilah apa yang SK Serangan Umum 1 Maret. Kenapa Serangan Umum 1 Maret itu di Jogja? Karena pemerintahan dipindahin lagi ke Jogja. Karena yang jadi Menhan pada saat itu adalah Hamengkubuwono ke-9. Kenapa dia di Jogja? Karena Hamengkubuwono ke-9 sebagai Menhan, Menteri Pertahanan. Bukan Soeharto, tapi Menhannya itu adalah Hamengkubuwono. Nah, itu ini kemudian baru terjadi KMB. Nah, di KMB lah terjadi kesepakatan. Kesepakatan di KMB itu adalah pembagian soal Hindia Inggris dan Hindia Belanda. Kenapa di Hindia Inggris? Hindia Inggris itu adalah Sarawak, Singapura sampai ke India. Kenapa namanya Hindia? Karena India itu bagian dari Inggris. Nah, Hindia Inggris dan Hindia Belanda. Nah, itu 49. 49 lahirlah Undang-Undang Dasar Sementara tahun 50. Nah, disitulah Presiden Soekarno menjadi presiden, diangkat. Muhammad Hatta itu menjadi Perdana Menteri, bukan wakil presiden, itu Perdana Menteri. Jadi dari situlah Perdana Menteri itu, nah sistem yang kita anut adalah sistem negara federal, bukan negara kesatuan, bukan republik, tapi negara federal. Kita menganut negara-negara bagian kemudian. Ada negara Indonesia Timur. Indonesia Timur ini adalah Sulawesi, termasuk Bali, Lombok, dan Papua itu negara Indonesia Timur nih. Nah, dari situ lahir Undang-Undang RIS tahun 59. Undang-Undang RIS itu 50 Undang-Undang Dasar Sementara. Tahun ini lahir kemudian Undang-Undang Dasar RIS. RIS itu menjadi Republik Indonesia Serikat. Maka itu negara federal. Kita ini penganut negara federal.
Tetapi kemudian 59 oleh Soekarno lewat dekret Presiden 5 Juli Konstituante dibubarkan karena tidak berhasil membuat Undang-Undang Dasar. Tapi kalau dalam bukunya pendiri YLBHI itu Adnan Budi Nasution, Konstituante sebenarnya berhasil membuat konstitusi, berhasil membuat Undang-Undang Dasar. Bukan tidak berhasil, tapi keinginan Soekarno tua ini sudah berbeda dengan Soekarno muda. Jadi Soekarno tua ini ingin menjadi presiden seumur hidup. Maka lahirlah Presiden 5 Juli itu. Dia mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup, membuatkan konstituante, kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Nah, sejak dekret Presiden 5 Juli itulah kita baru berlakunya Undang-Undang Dasar 45. Jadi tahun 59 dia baru berlaku Undang-Undang Dasar 45. Tahun 59 ya. Masih diingat. NTB itu lahir tahun 58. Jadi NTB ini lahir dari Konstitusi RIS. Nusa Tenggara Barat ini lahir dari Konstitusi RIS lewat Undang-Undang 64 tahun 58. Tanggal 17 Desember tahun 58. NTB lahir bersama-sama dengan NTT dan Bali. Satu undang-undangnya, Undang-Undang nomor 64 tahun 58. Dia lahir dari Konstitusi RIS. Jadi dia provinsi pertama di Indonesia. Belum ada provinsi Jawa Timur. Belum ada provinsi Sumatera apa itu. NTB yang pertama sama Bali dan NTT. Ketiga provinsi ini lahir berdasarkan agama. Kenapa berdasarkan agama? Bali dengan Hindunya, NTB dengan Islamnya, NTT dengan Kristennya. Kalau dulu Bali Lombok ini dalam satu wilayah yang disebut dengan Sunda Kecil. Sumbawa dengan NTT, dia dalam bentuk dia disebut sebagai provinsi Nusa Tenggara, bukan Nusa Tenggara Barat, tapi di Nusa Tenggara itu adalah Sumbawa dan NTT. Itu. Nah, lewat Undang-Undang 64 tahun 58 itulah lahir NTB, NTT dan Bali. Sampai dengan hari ini undang-undang itu belum dirubah. Itu dicatat. Padahal di dalam kenyataan atau faktanya itu NTB sudah menambah Lombok Barat sudah terpecah menjadi 3. Ada Kota Mataram, ada KLU. Nah, Sumbawa sudah ada Kota Bima. Itu di Sumbawa dan ada Kabupaten Sumbawa Barat. Karena di dalam Undang-Undang NTB itu tidak ada KSB, tidak ada Kota Bima, tidak ada KLU, tidak ada Kota Mataram. Itu fakta ininya. Tapi sampai dengan hari ini kita belum merubah undang-undang itu. Di Bali sudah ada kota Denpasar. Di NTT malah lebih banyak kemudian kabupaten kota. Nah, itu faktanya undang-undangnya masih menggunakan undang-undang RIS. Nah, itu 58, 59 Konstitusi RIS, 66 Soekarno tumbang. Naik Orde Baru. Orde Baru dia bicara stabilitas. Karena kenapa bicara stabilitas? Karena persoalan krisis ekonomi. Jadi di belakangnya Soekarno itu ada 3 orang yang sangat ahli. Pertama ahli hukumnya itu Muchtar Kusumaatmadja, kemudian ada ahli sosiologinya Syelo Sumarjan, kemudian ada ahli antropologinya itu satu lagi yang terkenal yang bukunya sering kita baca itu. Itulah ahli di belakang Soekarno. Itu yang membentuk hukum di Indonesia kemudian. Syelo Sumarjan, Muchtar Kusumaatmadja, satu lagi ahli antropologi. Jadi Orde Baru itu membangun sistem stabilitas. Stabilitas berarti tidak boleh ada keributan, tidak boleh ada pertentangan, tidak boleh ada orang demo dan segala macam. Stabilitas harus dijaga untuk meningkatkan ekonomi. Tapi dari situ kita bicara belajar soal Muchtar Kusumaatmadja yang baru kemarin meninggal ya. 2 bulan atau 3 bulan yang lalu dia baru meninggal di umur 93 tahun. Dia orang yang berbicara soal hukum laut internasional, ZEE, 12 mil. 12 mil itu adalah hukum orang Melayu mencari ikan. Jadi orang Melayu ini bisa mencari ikan sejauh 12 mil. Karena orang Melayu ini adalah orang pelaut. Jadi orang Bugis ini bisa melaut dengan kapalnya sampai 12 mil jauhnya. Makanya 12 mil itu dianggap zona ekonomi eksklusif.
Kalau dulu zamannya ini 3 mil. Kalau 3 mil laut dekat banyak laut bebas kemudian. Makanya Mutlaqus Sumatmaja membuat dia menjadi 12 mil. Itu hukum internasional. Prinsip apa dasarnya adalah soal orang Bugis yang melaut sampai dengan 12 mil. Karena yang melaut itu hanya orang Melayu, orang Bugis. Jadi orang Bugis ini sudah keliling dunia, di mana-mana ada orang Bugis. Itu orang Bugis. Tanya Pak Adi paling paham orang Bugis. orang Bugis itu karena dia melaut, dia kalau di negara-negara Cina itu orang Vietnam. Orang Vietnam itu manusia pelaut, manusia kapal istilahnya. Itu Vietnam. Selain dia bertani, dia melaut. Itu makna filosofisnya harus dilihat. Di Indonesia itu orang Bugis, bukan orang Kalimantan, apalagi orang Papua. Orang Papua itu orang paling malas. Orang paling malas itu orang Papua, nggak pernah dia keluar daerahnya. Dia karena dia kaya sumber daya alam, dia tinggal di hutan dan segala macam, itu yang buat dia malas. Tapi orang Bugis ini dia keliling, karena dia yang menemukan benua Amerika, dia keliling dunia, itu Bugis. Nah, itulah prinsip 12 mil yang dipegang Mutlaqus Sumatmaja. Itu yang pertama. Yang kedua, soal KB dan hukum perkawinan, itu Mutlaqus Sumatmaja. Kalau tidak ada Mutlaqus Sumatmaja, maka penduduk Indonesia itu akan melebihi 1 miliar. Lewat program KB dan hukum perkawinan, Mutlaqus Sumatmaja mampu meredam tingkat populasi Indonesia. Itu kalau kita bicara soal hukum perkawinan dan KB. Itu Mutlaqus Sumatmaja di belakangnya. Baru kita bicara soal Selo Sumarjan, satu lagi antropologi itu baru bicara karakter Indonesia, baru ketemu. Nah itu yang dimaksud oleh Hermali Ibrahim dan Kusnardi. Jadi dia hal-hal yang bersifat prinsipil atau fundamental itu yang diatur di dalam konstitusi. Dia berisikan nilai dan asas. Makanya dalam hukum itu ketika terjadi pertentangan, hukum itu norma itu ketika dia kosong, ketika dia terjadi pertentangan, ketika dia kabur maksudnya tidak jelas yang diatur, terjadi pertentangan norma yang satu dengan norma yang lain, ketika dia kosong, maka yang dilihat adalah asasnya. Bukan normanya yang diributkan. Sama soal 3 periode. Kalau orang ribut soal 3 periode, kembali ke asasnya. Apa asasnya di dalam konstitusi? Tidak ada bicara 3 periode. Tidak ada bicara soal pemilu bisa ditunda. Itu. Nah, konstitusi. Memang konstitusi bukan kitab suci. Tapi konstitusi lahir dari sebuah kesepakatan bersama. Dia bukan kitab suci, ya, bukan kitab suci yang tidak bisa dirubah. Tapi dia lahir dari sebuah kesepakatan bersama, gitu ya. Nah, Presiden cuma bisa mengeluarkan dekret untuk menyatakan, tapi hati-hati, 2 kali dekret itu selalu menguntungkan keluarga Soekarno. Dekret yang dibuat Gus Dur menguntungkan Megawati menjadi presiden. Itu ketakutan orang dengan dekret. Dekret pertama, Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Dekret kedua oleh Gus Dur, Megawati jadi presiden. Jangan-jangan Puan jadi presiden besok dekret kan? Hati-hati. Itu sudah skenario, itu sejarahnya. Makanya kalau bicara hukum, bicara sejarahnya, lihat cek ke belakang apa yang terjadi. Makanya Soeharto ini pintar. Soeharto ini mau memetakan Indonesia ini, apa yang dilakukan oleh Mutlaqus Sumatmaja itu membagi partai menjadi 3. Kalau kelompok Islam dimasukkan ke partai P3. Kelompok nasionalis termasuk orang-orang ex-komunis itu dimasukkan ke PDIP. Kristen dan segala macamnya. Kelompok tentara, PNS dimasukkan ke Golkar. Jadi gampang dia kontrol. Dia tahu. Nah, begitu. Jadi di P3 itu tidak ada NU, tidak ada Muhammadiyah, tidak ada satu dia ada Partai Islam. Itu. Di situ dia. Makanya pemilu 55 dia
dia belajar dari pemilu 55. Pemilu 55 itu pemilu sama dengan pemilu 99. Begitu banyak partai, begitu banyak aliran, begitu banyak ideologi. Pemilu 55 dan pemilu 98, 99. Nah, pemilu 98, 99 itu kan 48 partai. Hari ini mulai mengecil, kecil, nanti bisa-bisa akan jadi cuma 5 partai atau 6 partai. Nah, kalau di Amerika itu cuma 2 partai, tapi itu di belakangnya ada 1000 partai. Nah, ada partai Republik, ada partai Demokrat. Orang tinggal memilih. Nah, makanya partai Republik dan partai Demokrat itu ada partai koalisi sebetulnya. Bukan 2 partai. Partainya itu hanya partai pusatnya. Kemudian dia kalau Republik berpikiran bagaimana soal kenegaraan. Kalau Demokrat berpikiran soal demokrasi. Makanya kalau Republik karena bicara soal nation state, kenegaraan, ideologinya adalah perang. Kalau demokrasi, ideologinya adalah perdamaian. Nah, kalau di Inggris ada 2 partai juga, Partai Republik dan Partai Buruh. Begitu juga di Prancis, ada Partai Republik dan Partai Buruh. Partai Republik negara, Partai Buruh adalah masyarakat. Itu. Tapi di belakangnya ada 1000 partai. 1000 partai ini yang berkoalisi membentuk satu nama di partai, pemilihannya lewat konvensi. Kemudian memilih presidennya. Bukan kemudian tidak banyak partai. Cuma kalau di Indonesia ini partainya berdiri sendiri kemudian. Ada yang menyebut dirinya partai Islam, tapi ideologinya nasionalis gitu kan. Ada yang menyatakan dirinya partai nasionalis, tapi ideologinya demokrasi. Nah jelas abu-abu. Nah, secara etimologis konstitusi itu ada 3 suku kata: konstitusi, konstitusional, dan konstitusionalisme. Nah, kalau katanya Profesor Dr. Soli Lubis, itu konstitusi memiliki 2 pengertian. Yang tertulis itu adalah undang-undang dasar, yang tidak tertulis itu adalah konvensi. Konvensi itu adalah hukum adat, kemudian kebiasaan. Jadi ada hal yang bersifat kebiasaan-kebiasaan yang diakui oleh masyarakat, itu dianggap sebagai sebuah hukum yang tidak tertulis. Tapi di dalam hukum nasional, hal-hal yang tidak tertulis ini harus dituliskan dalam bentuk norma kemudian. Misalnya di hukum kita memang banyak orang mengatakan kita penganut pluralisme hukum. Pluralisme hukum kita itu adalah hukum barat, ada hukum Islam, ada hukum adat, dan ada hukum nasional. Hari ini memang harus kita akui masih ada 700 hukum Belanda yang berlaku di Indonesia. Apa saja itu, kalau kita lihat itu hukum perdata itu masih hukum Belanda, hukum pidana masih hukum Belanda, HIR. Kemudian HU itu hukum soal ketertiban itu, HU itu hukum Belanda. Banyak, sekitar 700 dari 2000 hukum yang sebelumnya. Nah, Belanda itu meninggalkan 2000 hukum, 2000 undang-undang. Sebagian masih lagi 700 yang masih berlaku. Makanya kita dianggap masih menganut hukum barat. Nah, hukum perdata kita hanya buku 2. Ya. Hanya buku 2 yang kemudian tidak berlaku sejak berlakunya UPA. UPA kita adalah hukum adat yang kemudian dinormakan. Undang-undang pokok agraria itu adalah hukum adat. Hukum adat yang kemudian dinormakan menjadi UPA, Undang-undang Pokok Agraria. Di dalamnya bicara tanah sebagai fungsi sosial. Bukan kemudian fungsi privat. Kalau di barat, tanah adalah fungsi privat, hak milik secara privat. Tapi kalau di Indonesia, tanah itu adalah fungsi sosial. Jadi dia tidak boleh menganggurin tanahnya, dibiarkan telantar, harus dikerjakan. Ketika negara sudah memberikan dia hak. Nah, ketika negara membutuhkan tanahnya untuk kepentingan umum, dia harus memberikan. Itu fungsi sosial tanah kemudian. Tidak boleh dia menolak. Kalau dia menolak, maka ganti ruginya itu di pengadilan. Itu yang dikenal dengan nama konsinyasi. Silakan gugat di pengadilan, silakan ini pengadilan. Kalau menerima, silakan diambil. Kalau tidak menerima, ya silakan gugat. Makanya konsinyasi di pengadilan. Karena negara sedang membutuhkan tanahnya untuk kepentingan umum. Karena kepentingan umum itu lebih tinggi, biasanya ada fungsi sosial tadi itu. Nah,
Itu hukum adat yang berlaku di hukum nasional. Kemudian ada hukum Islam. Hukum Islam itu yang kemudian yang di Quran hadis itu dibuat menjadi norma yang berlaku secara umum. Itu soal perkawinan, soal zakat, soal kompilasi hukum Islam. Itu adalah hukum Islam yang dinormakan menjadi hukum nasional. Soal sertifikasi halal itu hukum Islam yang kemudian dinormakan. Kemudian soal tadi kompilasi hukum Islam itu mengatur soal perkawinan, kemudian soal perdata Islam. Perdata Islam itu ada waris, ada hibah, ada soal anak di dalamnya. Baru kebicara kemudian soal perkawinan, buku 1, buku 2, dia 3 buku kompilasi hukum Islam. Di situ. Kemarin kita dengar soal perkawinan beda agama. Di Indonesia tidak mengenal perkawinan beda agama. Kalau dia Islam, dia akan menikah di KUA. Atau orang KUA ke tempatnya menikahkan dia. Itu Islam. Kalau dia menikah di gereja, dia menikah dengan cara Kristen. Dan dia akan mendaftarkan dirinya ke catatan sipil. Nah, kalau dia Hindu, dia akan menikah di lembaga adatnya. Baru dia daftar ke catatan sipil. Nah, kalau dia Hindu, kalau dia Buddha juga begitu. Makanya tidak ada kemudian pernikahan beda agama. Kalau dia sudah ke catatan sipil, dia bukan lagi pernikahannya dengan cara Islam. Kalau Islam ya di KUA. Nah, kita baru mempunyai pengadilan agama itu sejak tahun 89. Sejak Bagirmanan ya, Bagirmanan. Waktu itu Bagirmanan belum jadi ketua Mahkamah Agung, dia masih jadi Menteri Kehakiman. Dulu namanya Menteri Kehakiman, bukan kalau sekarang namanya Menteri Hukum dan HAM ya. Saat Bagirmanan menjadi Menteri Kehakiman, dia menggabungkan lembaga peradilan ini dalam satu atap. Jadi dulu itu ada pengadilan umum atau pengadilan adat. Jadi pengadilan adat itu ada di pengadilan umum. Dulu itu pengadilan adat itu di pengadilan umum. Orang di pengadilan umum itu sengketanya sengketa adat. Makanya yang diuji adalah soal kebiasaan-kebiasaan di masyarakat adat. Bukan hanya soal yang bersifat tertulis ya, yang formil, tapi soal-soal adat diuji di pengadilan umum. Nah, ada peradilan Tun tahun 86 berdiri. Pengadilan agama dulu ada di bawah Departemen Agama. Dia hanya mengadili soal perkawinan, hibah dan seterusnya. Tapi soal eksekusi yang melakukan adalah pengadilan umum, bukan pengadilan agama. Nah, sejak bagaimana menyatukan dalam satu atap lembaga peradilan ini, dari pengadilan militer, pengadilan umum, peradilan agama, peradilan Tun dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung, disitulah eksistensi peradilan agama mulai diakui. Disitulah eksistensi hukum Islam itu mulai diuji. Orang kemudian orang menguji soal hak kewarisan ke pengadilan agama. Orang menguji soal perkawinan seseorang di pengadilan agama. Nah, dia mau cerai ke pengadilan agama. Dia mau batalkan pernikahan seseorang itu ke pengadilan agama. Dia mau angkat dirinya sebagai anak angkat harus ke pengadilan agama. Nah, jadi pengadilan agama itu punya fungsi ada sekitar 18 perkara yang ditanganin itu di pengadilan agama, bukan hanya perkara waris. Jadi ada isbat nikah. Isbat nikah ini orang yang tidak punya buku nikah, dia bisa menikah di pengadilan, di isbat istilahnya. Nah, karena untuk dia bisa buku nikah dia harus isbat di pengadilan karena dia mungkin menikah sebelum lahirnya Undang-Undang 74, Undang-Undang Perkawinan. Jadi orang-orang yang menikah tahun 73, 72 71 ke bawah 74 ke bawah itu tidak punya buku nikah. Karena KUA itu lahir tahun 74. Tahun 74 dia lahir KUA itu pada saat orang tua saya menikah tahun 74 itu. Menikah harus punya buku nikah kan jadi pegawai negeri. Jadi dia begitu. Jadi orang-orang yang tidak punya buku nikah itu kalau dia mau mensahkan nikahnya yang sebelum tahun 74 itu harus ke pengadilan agama. Itu yang dikenal dengan nama isbat nikah. Nah, kalau dia mau mengangkat anak harus ke pengadilan agama. Kalau yang beragama Islam, kalau yang beragama non Islam harus ke pengadilan negeri. Itu
Itu bedanya. Jadi pengadilan agama. Soal perbankan syariah, penyelesaiannya di pengadilan agama. Soal ekonomi syariah, penyelesaiannya di pengadilan agama. Jadi ada konsentrasi hukum Islam di sini ini. Itu adalah hukum bisnis Islam sebetulnya. Bukan hanya bicara soal hukum perdata Islam, tapi juga bicara hukum bisnis. Karena ada perbankan syariah, ada hukum ekonomi syariah. Itu hukum bisnis Islam. Jadi hukum Islam kita ini sudah sedikit berubah mengikuti perkembangan zaman, gitu kan. Perkembangan zaman, kemudian lahirlah ekonomi Islam, perbankan syariah dan seterusnya. Itu penyelesaiannya di pengadilan agama, bukan di pengadilan negeri. Nah, kalau dia kawin sirih, misalnya dia sudah belum punya istri, tapi dia menikahnya istri, ya ke pengadilan agama minta isbat nikah. Tidak ke KUA, karena dia sudah menikah. Itu yang disebut dengan isbat nikah. Nah, kalau dia poligami harus ada izin dari istri. Permohonan ke pengadilan agama kalau diizinkan oleh istrinya. Istrinya akan dipanggil, betul kamu mengizinkan atau tidak? Nah, begitu. Kalau tidak diizinkan, tidak akan. Makanya kalau dia tidak diizinkan, makanya hukum nasional kita itu tidak mengenal poligami. Kalau dicatat, poligami itu bisa dilakukan hanya ada izin. Kalau dia pegawai negeri, kalau mau bercerai harus ada izin dari atasannya baru bisa bercerai. Kalau dia tidak ada izin dari atasannya kemudian menggugat, dia bisa dipecat. Karena tidak ada izin dari atasan. Nah, pegawai negeri itu kalau mau cerai ke pengadilan, dia harus izin dulu ke atasannya. Dikeluarkan surat izin baru bisa cerai ke pengadilan. Enggak, pasti dipecat sama atasannya karena melanggar. Itu tanpa izin. Karena di pegawai negeri itu pasti dipanggil mereka di mediasi dulu. Apa alasannya? Kalau alasannya saya kuat, dikeluarkan surat izin untuk dia perceraian. Nah, surat izin itu digunakan untuk mendaftar perceraiannya di pengadilan agama. Itu kalau pegawai negeri. Nah, kalau dia poligami tidak ada ya. Karena hukum pidana kita itu tidak mengenal yang namanya poligami pokoknya. Kalau orang menikah, dia tidak boleh dikeluarkan buku nikah 2 kali. Untuk istri pertama, untuk istri kedua. Untuk istri kedua bisa keluar buku nikah itu harus izin istri pertama. Betul nggak istri pertamanya itu memberikan dia izin untuk menikah kembali. Makanya tidak ada namanya poligami dan poliandri di hukum Indonesia. Itu. Nah, kalau tidak ada izin, kemudian dia menikah siri, dibiarkan dia. Pengaruhnya nanti apa? Hak kewarisan. Hati-hati. Harta gono gini, tidak ada istri kedua itu. Anaknya tidak punya hak kewarisan dari orang tuanya. Karena tidak punya buku nikah. Jadi hak kewarisan anak itu kepada ibunya saja. Tapi ibunya tidak punya hak untuk menuntut harta gono gini dari mantan suaminya. Karena tidak punya buku nikah. Yang punya hak adalah istri pertama yang punya buku nikah. Itu. Yang pertama dia kawin punya buku nikah. Cerai secara agama. Menikah dia lagi secara siri. Tidak mungkin dibuatkan buku nikah karena dia punya akta cerai. Tidak mungkin dibuatkan buku nikah karena tidak punya akta cerai. Iya. Kalau dia jahat perempuan itu dia lapor pidana kena dia. Kena dia pidana itu kalau dia kawin. Kena juga sama dua-duanya. Kena pidana itu karena hukum nasional kita tidak mengenal poligami juga katakan. Jadi kalau dia mau menikah lagi harus ada akte cerai. Itu banyak orang yang kemudian sekarang dipidanakan.
Punya buku nikah. Itu pentingnya administrasi pernikahan itu. Makanya kenapa kemudian administrasi kependudukan itu, buku nikah, KTP apa itu menjadi penting. Karena itu menentukan nanti jangan kemudian di belakang hari terjadi sengketa soal waris, sengketa harta gonogini itu berdampak kalau orang yang tidak tahu. Ada kemarin di Anjani ini. Anjani ini dia ke Taiwan tidak salah. Dia ke Taiwan. Yang laki ini waktu ke Taiwan dibiayai sama istrinya. Ke Taiwan dia. Sampai dia bangun rumah tingkat besar, lumayan besar itu. Tapi dia kawin lagi sama orang Jawa di Taiwan. Dia belum cerai dicerai secara Islam aja istrinya. Belum punya akte cerai. Nah, istrinya yang dikawin kedua itu mau minta buku nikah. Kan harus cerai dulu di pengadilan. Gugatlah dia di pengadilan. Nah, istri yang pertama ini juga pergi ke Taiwan sekarang. Pengacaranya ini ngajukan gugatan ke pengadilan agama. Nah, yang laki ini kan di Taiwan. Yang perempuannya juga di Taiwan. Mantan istri yang pertama itu. Datang ke saya bilang, rumah yang dibangun ini milik istri pertama berdua. Ini harta gonogini berdua, bukan dengan istri keduanya. Walaupun dia dibangun pada saat dia menikah dengan istri keduanya, tapi secara hukum ini milik berdua karena belum ada putusan perceraian. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak boleh gugat di Pengadilan Agama Selong. Harus dia gugat di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Karena posisi keduanya ada di luar negeri. Itu. Posisi keduanya ada di luar negeri. Hati-hati dia gugat di sini saya bilang. Karena menggugat di pengadilan agama ini kalau salah satu pihak ada di sini. Cuma posisinya kedua pihak ini di luar negeri. Harusnya di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Situ kelemahannya. Jadi itu. Isbat nikah istilahnya. Karena KUA itu tidak boleh membuatkan dia surat nikah kalau nikahnya sudah berlangsung sebelumnya ya, lama. Karena buku nikah itu tidak boleh berlaku hukumnya tidak boleh berlaku surut. Jadi peristiwa yang lampau tidak boleh dibuat sekarang. Itu hukum. Makanya hukum itu tidak mengenal asas retroaktif. Berlaku surut, tidak ada. Kalau hari ini harus hari ini. Kalau dia nikahnya hari ini tapi buku nikahnya itu kan di tanggal dia pernikahannya. Tapi kalau dia sudah lewat waktu, maka dia isbat nikah ke pengadilan agama. Kalau ada putusan isbat nikah itu jadi buku akte nikahnya isbat itu sudah. Saya lanjut tentang konstitusi. Ini kayaknya sudah saya jelasin kemarin ya. Nah, saya menjelasin ini minggu depan ini. Ini kuncinya soalnya di konstitusi. Di minggu depan ini. Orang hukum harus tahu ini alurnya, alur berpikirnya soal hukum. Kenapa ada guru nom, kenapa ada konstitusi, kenapa ada undang-undang dan kebiasaan, kenapa ada putusan pengadilan. Tapi minggu depan kita jelaskan ini. Ini teorinya Hals-Kelsen. Nah, ini kalau orang hukum harus tahu, harus paham ini. Kalau sudah paham ini, paham semuanya. Kenapa putusan pengadilan itu menjadi penting? Kenapa dia lapisannya ke lapisan ke bawah? Karena yang diuji adalah fakta, bukan diuji undang-undang. Makanya di dalam pengadilan itu, hakim itu bukan corong undang-undang. Hakim itu mengadili perkara itu berdasarkan keadilan masyarakat, bukan berdasarkan undang-undang. Itu kuncinya. Jadi dia tidak peduli terhadap undang-undang, karena dia bukan corong undang-undang. Dia bukan pelaksana undang-undang. Pelaksana undang-undang itu adalah presiden, bukan hakim. Itu harus diingat. Itu. Makanya hakim dalam memutus perkara itu selalu dengan rasa keadilan masyarakat yang berlaku di masyarakat itu. Itu minggu depan kita jelasin soal Grunwald. Kita lanjut. Nah, ini Grondwet. Nah, istilah undang-undang dasar terjemahan dalam istilah Belanda itu Grondwet. Kalau di sini namanya Grondnorm, dasarnya itu.
Nah, kalau Belanda Grondwet. Grundnorm itu istilah dari Prancis dan Swiss. Swedia, Prancis. Nah, ini Grundnorm, Grundwet kalau di Belanda. Hukum dasar Grundnorm, Grundwet itu. Jadi perkataan wet diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah undang-undang atau Grund berarti tanah atau dasar. Jadi dia hukum dasarnya itu adalah undang-undang. Undang-undang dalam apa? Hukum dasarnya itu adalah nilai. Nilainya itu adalah Pancasila kalau di kita. Jadi Grundnorm itu adalah Pancasila. Jadi nilai-nilai Pancasila itu kita itu punya Pancasila dengan lima sila dan kita punya satu semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itulah semboyannya. Itu nilainya. Nilai yang terkandung di dalam kelima sila tersebut. Ini udah saya jelaskan kemarin ya. Nah, di sini dia nih. Kita bicara negara hukum. Jadi di dalam konstitusi kita itu ada dua hal yang diatur. Tadi saya sudah jelaskan ada negara hukum, rule of law, ada negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan itu adalah welfare state. Jadi negara ini dibentuk untuk melahirkan kesejahteraan masyarakat. Jadi masyarakat yang ada ini untuk disejahterakan. Makanya itu prinsip welfare state, negara kesejahteraan. Bukan hanya berdiri pada negara hukum, tapi juga di negara kesejahteraan. Itu harus bersamaan. Jadi di dalam konstitusi itu ada 12 pasal soal welfare state. Isinya soal welfare state, negara kesejahteraan. Selain pasal 33 ya. Jadi pasal 33 itu adalah pasal yang mengatur soal kesejahteraan masyarakat. Bumi, air, dan kekayaan alamnya dikuasai oleh negara dan untuk kemakmuran rakyat, itu welfare state. Kemudian pasal 28 soal hak asasi manusia itu welfare state. Kemudian pasal 18 soal desentralisasi, dekonsentrasi, otonomi daerah itu soal welfare state. Bagaimana mendistribusikan kewenangan pusat kepada daerah lewat desentralisasi, dekonsentrasi dan otonomi kemudian di dalam pasal 18. Nah, itu bicara welfare state. Jadi kekuasaan itu bukan mutlak dimiliki oleh pemerintah pusat, tapi dimiliki oleh pemerintah daerah kemudian. Hanya saja kadang-kadang kita ini bisa tergantung presidennya. Kalau presidennya A bisa lari ke sentralisasi, kalau presidennya B bisa lari ke desentralisasi. Begitu terus bolak-balik. Tergantung presidennya. Zamannya Soekarno kita desentralisasi. Soekarno sangat mengagungkan daerah, daerah diberikan kewenangan. Zamannya Soeharto bicara stabilitas, pusat sentralisasi. Zamannya zamannya Habibie, Gus Dur, Mega sampai ke SBY itu bicara kalau SBY di periode pertama itu desentralisasi. Tapi kalau SBY di periode kedua sudah sentralisasi, apalagi zamannya Jokowi sentralisasi. Jadi kekuasaan pusat, kewenangan daerah itu diambil oleh pusat. Dan hari ini kewenangan pengolahan hutan, laut, pertambangan itu kewenangan pusat yang sebelumnya diberikan kepada daerah. Nah, itu yang kadang-kadang itu yang namanya kadang-kadang dia sentralisasi, kadang-kadang desentralisasi tergantung kepada daerahnya. Nah, tapi prinsip yang pertama adalah soal rule of law. Jadi rule of law ini ada orang menyebut rule of law, ada yang menyebut Nah, ada hubungan antara pemerintah yang diperintah dan tidak berdasarkan kekuasaan, mereka berdasarkan suatu norma yang objektif dan mengikat masyarakat. Jadi negara hukum ini adalah negara yang berdasarkan sebuah kepentingan masyarakat. Jadi kepentingan masyarakat itu didasarkan pada persoalan semua harus berdasarkan hukum. Tidak boleh bertindak di luar persoalan hukum. Kalau mau mengatur soal sumber daya alam harus ada hukumnya. Dasar hukumnya apa? Kemudian mau mengatur pendidikan dasar hukumnya apa? Jangan sampai ada terjadi kekosongan hukum. Karena kalau kekosongan hukum, maka disitulah peluangnya penyalahgunaan wewenang kemudian. Kalau penyalahgunaan wewenang, maka akan terjadi soal ketidakteraturan hukum istilahnya.
orang bisa mencuri sumber daya alam kita, orang bisa masuk kemudian kalau normanya kosong kemudian. Makanya hukum ini penting untuk mengatur soal hal-hal yang berlaku di masyarakat. Makanya tidak heran kemudian kita punya peraturan perundang-undangan ini hampir sampai dengan 35.000. Nah, Omnibus Law itu lahir untuk memperkecil sebetulnya. Tapi konsepnya kemudian menyalahi apa yang ada di negara lain. Padahal pada spiritnya bagus, tapi kemudian memporak-porandakan hukum Indonesia, dicampur aduk gitu. Karena kemudian tidak pernah mencabut undang-undang yang lainnya tersebut. Itu yang kata-kata ada pertentangan hukum. Ada dua undang-undang yang berlaku bersamaan. Misalnya soal kehutanan ada di Omnibus Law, ada di Undang-Undang Kehutanan. Karena tidak pernah dicabut Undang-Undang Kehutanan di dalam Omnibus Law. Ada Undang Kelautan, ada Undang-Undang Omnibus Law. Dua undang-undang berlaku bersamaan. Memang dia merevisi pasal itu, tapi tidak pernah dicabut di dalam undang-undang tersebut di Omnibus Law itu. Itu yang jadi masalah. Jadi undang-undang satu berlaku, undang-undang satu berlaku. Ini yang disebut dengan pertentangan norma. Ada pertentangan norma, ada norma yang satu saling berkelahi dengan norma yang lain, berlaku bersamaan. Nah, kalau dia normanya saling bertentangan, maka yang dilihat adalah asasnya. Makanya kita mengenal asas hukum dalam soal perundang-undangan itu ada namanya asas norma yang lebih rendah mengenyampingkan norma yang lebih rendah disandingkan dengan norma yang lebih tinggi. Norma yang baru mengenyampingkan norma yang lama. Norma yang lebih khusus mengenyampingkan norma yang lebih umum. Lex specialis derogat lex generalis. Lex superior derogat lex inferior. Nah, itu yang dimaksud dengan asas hukum. Maka kalau terjadi pertentangan norma, maka dilihat asasnya itu kemudian. Mana norma yang lebih baru, mana norma yang lebih lama kemudian. Itu asasnya. Nah, Lindsay itu membagi negara hukum itu dalam 3 hal. Pertama, supremasi hukum atau supremasi of law. Jadi hukum itu harus ditegakkan. Hukum itu menjadi panglima, itu supremasi of law. Kemudian equality before the law. Equality before the law itu adalah persamaan di depan hukum. Jadi semua orang ini sama kedudukannya di depan hukum. Hatta dia seorang presiden, atau dia anak presiden, atau dia anak bupati, atau dia anak kepala desa, dia sama di hadapan hukum. Nah, itu yang dimaksud dengan equality before the law. Jadi bukan kemudian hukum itu tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, kalau sudah begitu, ininya berarti equality before the law tidak ada. Gitu. Atau orang bisa menjual belikan hukum. Nah, itu yang kemudian menimbulkan hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu sudah tidak ada equality before the law. Makanya negara hukum itu persamaan orang di hadapan hukum itu sama kemudian. Tidak ada dia pejabat atau sebagainya. Kemudian constitutional based of human right. Jadi hak asasi manusia itu harus diakui di dalam konstitusi. Makanya pasca perubahan itu setengah isi konstitusi Indonesia itu soal hak asasi manusia. Setengah isinya itu bicara soal hak asasi manusia. Soal hak hidup, hak bekerja, hak menyusui, sampai hak mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan kesehatan, bersekolah dan seterusnya itu ada di konstitusi. Jadi kenapa pendidikan itu wajib dianggarkan 20%? Itu ada di konstitusi. Makanya 20% itu orang harus sekolah maksudnya. Tidak boleh orang tidak bersekolah. Tidak alasan sekolah menengah tidak menerima anak untuk sekolah. Baik dia swasta maupun negeri. Karena swasta pasti dibayarkan oleh negara. Itu. Nggak boleh dia tolak. Itu. Karena dia wajib 9 tahun ya. Dia wajib lulus SMP. Makanya kan menentukan dia itu dari jumlah muridnya. Makanya lebih baik menerima murid sebanyak-banyaknya karena pasti dapat bantuan. Karena negara membantu dia. Gitu.
Nah, begitu dia tamat SMA dia harus kuliah. Karena makanya ada KIP kuliah, bisa mendaftar dirinya sendiri lewat sekolahnya langsung. Bukan lewat UGR, lewat sekolahnya langsung daftar. Mau kuliah di UGR lewat sekolah. UGR hanya menerima nama saja. Gitu. Kalau orang miskin kemudian dia harus daftar dari sekolahnya. Itu lebih cepat didaftarkan oleh sekolahnya, mau sekolah di mana, tiba-tiba muncul namanya di UGR, dibayarkan oleh negara. Gitu. Bukan kita yang menentukan dia lulus diterima atau enggaknya, tapi negara yang menentukan. Kita hanya menerima mahasiswanya saja. Gitu. Itu KIP kuliah itu. Nah, Miriam Budiarjo itu membagi soal unsur supremacy of law, mengandung arti bahwa tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang. Arbitrary power, kemudian baik rakyat yang diperintah maupun raja yang memerintah. Keduanya tunduk pada hukum reguler, law, prinsip yang menyatakan bahwa hukum dalam kedudukan panglima. Unsur supremasi hukum ini dapat dikatakan bersama-sama dengan ajaran yang dikemukakan kredibel tentang teori kedaulatan hukum atau res teori yang menentang ajaran Staatsrecht yang umumnya dianut oleh pemimpin kenegaraan Jerman. Stahl dan Immanuel Kant itu membagi terdapat ciri-ciri negara hukum di Eropa kontinental atau Rechtsstaat. Kalau di Eropa kontinental dia menyebutnya dengan Rechtsstaat. Kalau di negara-negara Anglo-Saxon dia menyebutnya dengan rule of law. Itu bedanya. Kalau di Rechtsstaat dengan rule of law itu agak beda. Kalau di Rechtsstaat dia ada pengakuan dan pelindungan HAM hampir sama dengan di negara-negara rule of law. Jadi pengakuan HAM itu adalah pengakuan di negara-negara hukum. Jadi negara hukum itu wajib mengakui HAM. Itu. Bukan kemudian menjadikan alasan HAM ini penghambat kinerja kepolisian misalnya. Nggak boleh bilang itu karena itu negara hukum. Kalau orang negara hukum ya harus mengakui hak asasi manusia. Kedua, negara didasarkan pada trias politika. Trias politika ini adalah pembagian kekuasaan. Kalau Montesquieu, kalau katanya Jimmy Asidiki, teori trias politika itu hanya berlaku 1 hari. Si pembuatnya Montesquieu tidak menyelesaikan teori itu karena ada antitesanya kemudian. Tidak ada kemudian pembagian kekuasaan. Kan trias politika itu pembagian kekuasaan. Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan. Pembagian itu dibagi. Ini kekuasaan saya, eksekutif, ini kekuasaan kamu, legislatif, ini kekuasaan kamu, yudikatif. Nah, kalau katanya Gimli itu cuma berlaku sehari. Teori itu. Pasca itu sudah tidak berlaku namanya trias politika. Karena yang ada dalam sistem kenegaraan ini adalah bukan pembagian, tapi separation of power. Pembagian kekuasaan pemisahan kekuasaan, pemisahan bukan pembagian. Kalau separation of power, pemisahan kekuasaan, bukan pembagian kekuasaan. Kalau pembagian kekuasaan itu dibagi-bagi kekuasaan ini, itu trias politika. Nah, Gimli menolak teori trias politika. Kalau dibagi salah. Negara demokrasi tidak boleh dibagi kekuasaan itu. Memisahkan kekuasaan, iya betul, dipisahkan. Padahal katanya sedikit. Kata-katanya separation of power dengan trias politika pembagian kekuasaan. Tapi maknanya bisa menimbulkan interpretasi. Nah, separation of power itu pemisahan kekuasaan, memisahkan kekuasaan eksekutif, memisahkan kekuasaan legislatif, dan memisahkan kekuasaan yudikatif. Ketiga lembaga kekuasaan ini punya fungsi yang hampir sama. Soal bagaimana pembangunan kenegaraan, pembangunan hukum. Presiden sebagai pengusul undang-undang, yang pemilik mutlak kekuasaan legislatif, pembentuk undang-undang yang tadi katakan di zamannya Aristoteles itu, raja ini berhak membentuk undang-undang. Ya, dia mengusulkan undang-undang, presiden eksekutif. Oleh DPR legislatif, diujilah undang-undang yang dibuatnya ini untuk dibahas bersama-sama. Kalau disetujui, maka dia adalah bentuk kesepakatan bersama. Kesepakatan DPR dan kesepakatan presiden eksekutif. Itulah dikatakan hukum itu lahir dari sebuah kesepakatan hukum. Maka ketika dia sepakat dilaksanakan oleh eksekutif, pengawasnya adalah DPR, pengadilnya adalah yudikatif. Apakah hukum yang dibuat ini bertentangan atau tidak dengan kebiasaan masyarakat?
bertentangan dengan konstitusi kita misalnya, bertentangan dengan hukum yang berlaku di masyarakat, yudikatif dia menguji, diuji. Karena jangan-jangan ini kemudian ada pembagian kekuasaan, dan itu katakan pembagian kekuasaan di dalam bentuk undang-undang. Nah, ketika terjadi persekongkolan jahat antara eksekutif dan legislatif, yudikatif yang menguji kalau itu kemudian merugikan hak asasi manusia di dalamnya. Maka muncullah yang namanya judicial review. Nah, kalau judicial review terhadap undang-undang, judicial review terhadap undang-undang dan konstitusi itu dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau judicial review terhadap di bawah undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Nah, itu yang diuji. Soal undang-undang yang tadi dibuat itu bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bertentangan dengan hak asasi manusia. Itu yang saya katakan, itulah separation of power, pemisahan kekuasaan, bukan pembagian kekuasaan. Nah, zaman Orde Baru, semua kekuasaan ini di bawah kendali Orde Baru, di bawah Soeharto. Kemudian legislatif di bawah Soeharto, makanya Golkar menang terus. Mahkamah Agung di bawah Menteri Kehakiman. Makanya bagaimana yang membentuk satu lembaga peradilan, satu atap istilahnya itu. Maka menarik peradilan agama dari Departemen Agama, menarik peradilan Tun dari Kementerian Dalam Negeri di Mahkamah Agung, menarik peradilan militer dari Menhan ke Mahkamah Agung. Dalam satu payung namanya kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Agar tidak dicampuri oleh kepentingan eksekutif. Itu spiritnya. Agar tidak diintervensi. Makanya lahirlah kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ini kalau Undang-Undang Mahkamah Agung itu tahun 70. Kekuasaan Kehakiman ini lahir tahun 91. Disitulah satu atapnya lembaga peradilan. Tahun 91. Zamannya Bajirmanan menjadi Menteri Kehakiman. Padahal dia Menteri Kehakiman, dia orang eksekutif. Tapi dia ingin memisahkan posisi hukum ini tidak berada di bawah eksekutif. Berdiri pada payung sendiri. Kemudian pemerintah diharapkan undang-undang. Adanya peradilan administrasi negara. Ini yang melahirkan namanya peradilan Tun. Jadi peradilan agama dulu, peradilan administrasi ada di Kementerian Dalam Negeri. Udah mau 5:30 ini ya. Jadi sedikit. Kemudian prinsip supremasi of hukum atau law di negara Anglo-Saxon sedikit berbeda dengan yang terjadi di negara Eropa kontinental. Negara dalam konsep ini tidak berbuat salah sehingga konsekuensinya tidak dapat mempertanggungjawabkan sesuatu di pengadilan. Ada pertanyaan dulu? Ya. Silakan. Kembali pada penjelasan yang sebelumnya masalah tentunya dengan adanya pernikahan beda agama ini membuat masyarakat resah. Dalam proses hukumnya mungkin agak rumit jadi pertanyaan saya kenapa ini sebelumnya ini kan biasanya ini ke ranah hukum adat nanti konkret dari tidak diundang-undangkan gitu. Di dalam kompilasi hukum Islam itu jelas, di dalam undang-undang perkawinan juga jelas. Kalau dia menikah secara Islam di undang perkawinan 774 itu, maka kalau dia menggunakan Islam dia akan menikah di pengadilan agama. Dia akan menikah di KUA, di kantor urusan agama. Kalau dia di luar Islam, maka dia harus mencatat pernikahannya itu di catatan sipil. Jadi kalau di undang-undang perkawinan. Nah, di dalam kompilasi hukum Islam juga jelas, Islam tidak mengenal perkawinan beda agama. Itu kompilasi hukum Islam. Kalau dia keluar agama, sudah batal perkawinannya. Misalnya dia menikah secara Islam, tiba-tiba satu orang suaminya atau istrinya misalnya keluar kembali ke agama yang lama, itu sudah dianggap jinah. Itu di kompilasi hukum Islam.
Kan tidak mesti busana muslim, orang Kristen banyak pakai jilbab. Orang-orang seminari itu, orang-orang apa namanya hitam itu warnanya, kita kan salah melihat itu mungkin. Jangan-jangan itu adalah orang seminari, istilahnya seminari itu orang-orang di dalam Kristen itu yang apa istilahnya menekunin bidang agamanya itu. Di Timur Tengah itu juga banyak orang Kristen begitu menggunakan jilbab. Dia bukan busana muslim jilbab itu sebetulnya. Umum. Dimakan orang memviralkan itu tidak mengetahui peristiwa itu tidak berbunyi, hanya foto. Tidak bersuara. Kecuali dia bersuara. Kan yang viral itu hanya fotonya saja. Apakah benar orang yang menikah itu satunya muslim atau di luar muslim? Itu kan persoalannya. Kan orang semua asumsi akhirnya. Padahal sudah jelas tidak mengenal yang namanya Indonesia ini tidak mengenal yang namanya poligami, poliandri, dan beda agama. Poligami boleh dilakukan kalau ada izin. Dan beda agama tidak dikenal. Perkawinan sesama jenis juga tidak ada di Indonesia. Itu. Hanya enggak, kalau dia mendaftarkan dirinya ke ke catatan sipil, pasti dia bukan beragama Islam sudah. Kalau dia betul-betul masih dengan agamanya, jinah dia larinya. Itu Islam. Islam kalau dia sudah beda agama dalam pernikahannya, kemudian satu keluar, jinah dia dalam rumah tangganya. Nah, karena orang murtad saja tidak berhak menerima waris. Itu di Islam. Di Islam itu tidak memberikan hak kewarisan itu kepada orang murtad. Orang yang keluar dari agamanya. Nah, apalagi dia beda agama. Dalam hubungan itu jinah larinya kemudian. Misalnya dia menikah dengan Islam, kemudian satu-satunya keluar, jinah. Karena dia awalnya dia sudah, karena pernikahan itu kan bukan kita berjanji dengan orang tua kepada orang tua si perempuan, kita berjanji kepada yang di atas. Itu pernikahan. Pernikahan itu bukan hanya dengan buku nikah, tapi ada perjanjian suci yang ke atas gitu kan. Itu yang pertama makanya itu pernikahan. Makanya janji Tuhan itu kalau dia sudah keluar itu jinah harinya. Tidak diakui rumah tangganya, walaupun dia melakukan tetap gitu. Ini yang terjadi kepada Marisa Haque misalnya, itu bukan Marisa Haque, siapa namanya? Jamal Mirdad. Dia baru hari ini dia cerai kemudian kan, karena dia sudah tahu itu adalah jinah katanya. Ya. Bertanya tentang jalan pemerintah tentang ada sebuah dari dosen mengatakan bahwa atau kerjaan gitu kan pada saya. Cuma saat ini saya meminta Pak Jokowi ini saya banyak pekerjaan untuk atau peraturan yang ada di saat ini tidak ada proses yang diberi oleh pemerintah. Sebenarnya sekarang kita beli rokok Marlboro mahal pada saya. Sudah sekarang lain. Jadi kebijakan itu banyak yang melanggar azali kayak Indonesia. Makanya kan gini, APBN kita itu 40%-nya itu dikorupsi. Kalau 40%-nya tidak dikorupsi, orang akan sejahtera. APBN dan APBD kita itu ya. Bagaimana tentang anak-anak itu yang berada di saham, bahkan jual pisang, kita yang usahanya dari kecil, yang akan saham, itu bisa begini, jadi apa tidak ada. Jangan-jangan binomo itu. Orang begitu cepat kaya, tapi tiba-tiba itu menipu orang kan, binomo. Jangan-jangan nanti begitu, hanya sekedar ini tapi uangnya nggak ada. Bitcoin istilahnya itu kan, repot juga. Kita kan belum tahu itu betul enggak ada uangnya. Ya.
si perempuan ini terhadapnya ini dia tidak mengaku tidak sah istilahnya kan. Maka dia melaporkan ke pengadilan. Jadi antara pengadilan agama dan hukum agama dan hukum adat dengan hukum perdata ini kan sama-sama mau menggunakan negeri kan, pengadilan negeri atau pengadilan umum. Jadi kira-kira yang mana kira-kira benar? Apakah bisa si perempuan ini nuntut kepada misalnya si saudaranya yang dapat tanah, saudara yang mati yang dapat tanah, kan saudara yang perempuannya tidak dapat tanah, zaman dulu kan tidak dapat tanah, dapat emas. Bisa dituntut. Kalau di dalam hukum orang Hindu itu ada namanya prusa ya. Prusa itu berlaku soal hak kewarisan itu kepada laki-laki, patrilineal. Laki-laki lah yang mendapatkan tanah. Kalau perempuan itu mendapat emas, peralatan rumah tangga yang di dalam rumah itu. Hukum adat Sasak hampir sama dengan itu. Dia menerima emasnya, menerima piringnya. Zaman itu. Kalau dinilaikan, ada kasus ini. Kalau dia dinilaikan dengan nilai harga tanah itu hampir sama. Tapi tiba-tiba hari ini dia menuntut tanah. Walaupun dia sudah terima itu. Sudah terima emas dari ibunya dulu. Dulu kan orang punya emas itu kan banyak. Sudah terima uang dari ibunya. Uang yang disimpan di bawah kasur itu, dia yang diberikan. Yang perempuan. Nah, makanya di dalam hukum kita itu mengenal asas hukum adat itu akan berlaku ketika dia sudah berjalan beriringan dengan hukum Islam. Itu teorinya. Jadi hukum adat kita ini berlaku kalau dia beriringan berjalan dengan hukum agama, hukum Islam. Tapi dalam perkembangannya banyak orang kemudian menggugat itu ke pengadilan. Makanya diujilah di pengadilan. Kalau dia berhasil menguji itu, maka akan dihitung emas yang dahulu itu, yang diterima dari ibunya, emas, uang dan seterusnya. Tapi kalau dia mampu diuji, dia harus dibagi tanahnya. Yang laki-laki dapat 2, yang perempuan dapat 1. Gitu. Tetap 2 berbanding 1. Yang laki 2, yang perempuan 1. Di Hindu juga begitu. Kalau di Hindu jelas, yang perempuan dapat emas, yang laki dapat pegang tanah. Tapi tanahnya tidak boleh dijual. Itu di masyarakat Hindu. Hindu itu kuat. Dia tidak boleh jual tanah warisan. Kalau di kita, begitu bagi waris, dia jual tanah warisannya. Tidak ada hak ini, gugat ke pengadilan. Sudah jam 5:30 ini. Besok lagi kita lanjut. Teman-temannya sudah galau itu. Sudah 5:30 ini. Saya harus absen yang di rumah ini. Saya ngajar lagi di kelas. Yang di rumah. Halo, Melan dan Mujakir, Sahabudin, Emilman. Hadir Pak, hadir. Iya Pak, hadir. Saya absen sudah di rumah. Hadir. Yang di rumah Pak, hadir. Lagi nikahan tadi. Sahabudin. Mana Melan? Hadir Pak, Melan Hadi nih. Pak, Baik. Nah, di rumah saya absen dulu nih. Melan. Mana Melan? Melan Hadi. hadir. Tadi ada Yetik ya? Sabudin, Emilman, Zetin, Nurbaiti. Iya, hadir. Zetin. Sahabudin Ya, hadir sudah. Pak. Ya, saya akhiri yang di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya absen itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.